Yang keempat yaitu membiasakan akhlak muda dalam kehidupan sehari-hari, dan
maksud dari ayat ini yaitu mengajarkan umat Islam untuk berbuat baik seperti adil, saling menolong dan berbuat kebaikan kepada sesama. Jadi hikmahnya ketika kita melakukan akhlak mulia ini yaitu menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain maupun orang lain dan juga keluarga. Terus hidup lebih damai dan membawa keberkahan. Terus lanjut ke yang kedua yaitu akhlak mazmumah. Jadi akhlak mazmumah yaitu perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dan juga telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 18 yang berbunyi Innallaha la ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membanggakan diri. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa sifat sombong, angkuh dan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain termasuk akhlak tercela, dan orang-orang seperti itu Allah tidak senangi. Jadi kita sebagai manusia harus tetap bersikap rendah hati, saling menghormati dan juga menghargai. Maksudnya dari menghormati itu kita jaga sikapnya kita dan juga ucapan kita terhadap orang lain, apalagi sama orang yang lebih kuat. Dan jangan merendahkan orang lain. Jadi itu tadi penjelasan dari akhlak mahmudah dan juga akhlak mazmumah. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Yang pertama yaitu contoh akhlak mahmudah. Di contoh akhlak mahmudah yaitu yang pertama jujur. Jujur itu misalnya jujur dalam perbuatan maupun ucapan. Jujur dalam ucapan itu misalnya berbicara sesuai dengan kenyataan atau berbicara sesuai dengan faktanya. Sedangkan jujur dalam perbuatan itu contoh misalnya dari kalian, kalau ibu memberikan tugas itu dikerjakannya sendiri, tidak menyontek dengan temannya, ya itu namanya jujur dalam perbuatan. Terus amanah. Amanah ini artinya dapat dipercaya. Misalnya kalau ada yang punya tugas tapi itu kayak tugasnya misalnya menyapu atau yang jelas ya itu datangnya lebih cepat supaya pas masuk itu tidak harus beres-beres saja, harus beres-beres banget karena ada kami sudah dibersihkan namanya. Terus sabar. Ya sabar itu menahan diri atau menerima segala sesuatu itu dengan hati yang lapang. Terus sopan santun. Ya, sopan santun itu menjaga sikap dan juga ucapan kita terhadap orang lain. Ya, sama kalian juga harus menjaga sikap, menjaga ucapan, saling menghargai. Terus ikhlas. Jadi ikhlas ini artinya menerima segala sesuatu itu dengan hati yang lapang. Terus suka contoh yang kedua yaitu contoh akhlak mazmumah. Contoh akhlak mazmumah yaitu yang pertama bohong. Ya, bohong artinya itu berbicara tidak sesuai dengan kenyataan atau mengarang-arang begitu. Ngarang cerita tanpa adanya kebenaran. Terus hasad. Jadi hasad itu artinya iri hati. Iri hati itu misalnya kayak iri atas pencapaian orang lain, itu namanya hasad, iri hati. Terus takabur. Takabur artinya sombong. Yang sombong yang dimaksud itu misalnya ketika dia dinasihati karena dia merasa dirinya lebih pintar dari orang lain, itu yang mendengarkan. Karena dia merasa dirinya lebih pintar dari itu. Terus ria. Nah, ria artinya suka memamerkan sesuatu agar ingin dipuji oleh orang. Nah, tujuannya bukan maksudnya membantu orang itu, maksudnya dia membantu orang, tapi tujuannya bukan karena Allah, bukan
karena ingin dipuji, menjadi demi kesenangannya sendiri. Terus riba artinya suka membicarakan orang lain, menceritakan keburukan orang lain, namanya riba, tidak boleh. Sekarang dampak buruk akhlak mazmumah. Yang pertama yaitu dijauhi dan tidak disukai orang, karena orang yang suka berbohong, sombong, iri hati, atau suka membimbing biasanya tidak disenangi, sehingga dijauhi oleh teman dan masyarakat. Terus hati yang tidak tenang. Jadi perilaku buruk itu membuat hati gelisah, tidak nyaman, dan selalu merasa tidak puas terhadap kehidupan. Ketiga yaitu hilangnya kepercayaan orang lain. Jadi orang yang tidak jujur dan tidak amanah sulit dipercaya oleh orang lain, ya, karena sering dia berbohong, dipercayanya orang itu sudah hilang. Terus menimbulkan penyesalan, ya, karena perbuatan buruk seringkali membawa akibat yang merugikan sehingga akhirnya menimbulkan rasa penyesalan. Nah, itu tadi dampak buruk dari akhlak mazmumah. Sekarang cara membiasakan akhlak mahmudah. Jadi yang pertama yaitu membiasakan berkata jujur, menghormati orang tua dan guru, berteman dengan orang baik, rajin ibadah, mengendalikan emosi dan hawa nafsu, dan membiasakan meminta maaf dan memaafkan. Kalau ada temannya yang punya salah, dimaafkan. Jadi juga dengan yang memaafkan, harus maafkan. Selanjutnya cara menghindari akhlak mazmumah. Cara menghindari akhlak mazmumah yaitu menjaga lisan dan perbuatan, tidak iri terhadap orang lain, menghindari pergaulan buruk, memikirkan akibat buruk dari perbuatan, dan juga introspeksi diri. Introspeksi diri itu maksudnya kalian sudah tahu maksudnya mana yang baik, mana yang buruk untuk dilakukan. Jadi kalau baik itu dilakukan, kalau buruk dijauhi atau tidak dilakukan. Terus hikmah ketika membiasakan akhlak mahmudah. Pertama yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai dan menghormati orang lain, hidup menjadi lebih tenang dan damai, mendapatkan pahala dan keberkahan hidup, memiliki banyak teman, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu hikmah ketika kita membiasakan akhlak mahmudah dalam kehidupan kita. Selanjutnya manfaat menghindari akhlak mazmumah. Jadi manfaatnya yaitu ketika kita menghindari akhlak mazmumah itu ya terhindar dari permusuhan, hubungan dengan orang lain menjadi harmonis, hati menjadi lebih tenang, dijauhkan dari keburukan, menjadi pribadi yang dipercaya, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Baik, dari penjelasan yang sudah Ibu paparkan, ada yang mau bertanya? Ariel? Mengapa kita harus menghindari akhlak mazmumah? Oke. Jadi, mengapa kita harus menghindari akhlak mazmumah? Jawabannya karena perilaku terpuji itu dapat membawa kebaikan dalam hidup kita dan mendekatkan kita dengan Allah, serta menjadikan kita lebih disukai oleh Allah dan juga sesama manusia. Jadi akhlak mahmudah itu dengan menghindarinya hidup kita menjadi lebih baik, terus saling menghormati, dan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Seperti itu.
Oke. Sekarang ibu mau membagi kelompok menjadi, bisa nggak ini dibagi tiga kelompok? Bisa juga. Bisa. Ini 1, 2, 3. Ya. Jadi dibagi menjadi tiga. Kalian bagi menjadi tiga kelompok. Ibu mau kasih soal. Nanti kalau sudah selesai maju ke depan untuk menjawab soalnya ya masing-masing. Atau bagi itu saja dari sini supaya dari sana dari sana. Begini saja. Gimana? Ini aja Bu. Siapa yang bilang gimana? Jadi soalnya yaitu sebutkan masing-masing dua contoh mengenai akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Sebutkan masing-masing dua contoh mengenai akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Mazmumah, mengenai akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Masing-masing dua contoh Bu. Iya, masing-masing dua contoh. Ibu kasih waktu selama 7 menit untuk menjawab. Dan jawabannya. Ini mana Bu? 5 menit saja. Kita sudah Bu. Tunggu dulu teman-temannya yang lain.
kata dan perbuatan. HP-nya jangan terlalu. Tidak senangnya orang lain memperoleh kebaikan atau keberhasilan. Yang keempat yaitu memilih teman karena memiliki kekurangan seperti kita memiliki Basis. Oke, sudah ya. Silakan berikan aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan maju. Sorry. Alam muda. Alam muda itu tujuh, yaitu berkata dan bertindak sesuai kebenaran. contohnya. Terus kalau Mas Bunga dia sombong merasa dia lebih baik dari orang lain. Contoh dari anak muda itu jujur, berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Contoh anak muda itu masih kuat dan tenang melihat temannya berkelas. Tidak senang temannya jualan. Baik itu semua ya. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, terima kasih guru. Jadi seperti itu tadi bahasa mengenai bagaimana cara menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu akhlak mahmudah adalah perilaku terpuji yang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan akhlak mazmumah adalah perilaku tercela yang harus dihindari. Sebagai seorang muslim harus berusaha menjauhi akhlak tercela dan membiasakan akhlak yang baik agar hidup menjadi lebih baik, damai dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Untuk materi yang dijelaskan tadi jangan